Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aiki Rizky dengan NPM 2478306. Di sini saya akan mengerjakan sebuah video tentang praktikum VLAN dan trunking. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang sudah diberikan oleh video-video yang sudah diberikan oleh Pak Jaka dan Pak Halim hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu praktikum VLAN dan trunking. Dan nanti kita akan masuk ke dalam suatu pengerjaannya di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VLAN dan trunking. Oke. Nah, sini saya sudah mulai searchingnya sedikit-sedikit apa itu praktikum VLAN dan trunking. Nah, oke. Di sini apa itu VLAN? Nah, di sini kita sudah melihat nih ada contoh VLAN yang ada di Cisco Packet Tracer, dan sini ada contoh VLAN-nya. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan sini saling terhubung untuk menghasilkan konfigurasi device yang baik. Nah, di sini kita akan masuk ke poin 1, apa itu VLAN. VLAN itu adalah pemecah satu switch menjadi beberapa jaringan logis. Nah, VLAN ini biasanya digunakan untuk masuk ke dalam suatu gedung dan disebarluaskan di satu gedung tersebut. Jadi jangkauannya hanya satu gedung. Nah, tujuannya untuk memisahkan broadcast domain dan mengamankan jaringan. Tentunya jaringan yang digunakan ini memiliki IP-nya sendiri-sendiri. Lalu contohnya itu VLAN 10, VLAN 20, ini seperti untuk HR dan keuangan. Lalu yang kedua adalah ping antar broadcast atau domain. PC di VLAN berbeda, tidak dapat saling di-ping. Nah, jadi kalau dipakai VLAN itu berbeda, dia tidak bisa, kalau berbeda VLAN dia tidak bisa saling ping, tidak bisa saling mengirim SMS, harus menambahkan router sebagai alat untuk penghubungnya. Nah, ini merupakan menunjukkan isolasi antar VLAN. Ping hanya bisa dilakukan di VLAN yang sama. Lalu yang kedua adalah belajar terang. Nah, terang itu apa sih? Nah, terang itu adalah suatu port yang membawa banyak VLAN dalam satu kabel. Biasanya kayak seperti switch. Nah, switch itu kan banyak portnya. Nah, tapi kalau terang ini biar dia bisa membawakan banyak VLAN dalam satu kabel. Nah, ini gunanya pada switch to switch atau switch to router. Nah, protokolnya 802,1 kHz. Nah, perintah dasarnya yaitu ada switch mode terang atau switch mode terang allowed. Seperti inilah contoh perintah dasarnya. Lalu ada topologi ruangan, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 switch, 3 ruangan atau 3 VLAN. Setiap ruangan punya beberapa PC. Lalu ada VLAN 10, seperti ini, VLAN 10 untuk ruangan 1, VLAN 20 untuk ruangan 2, VLAN 30 untuk ruangan 3. Nah, di sini ada allowed terang. Nah, digunakan untuk membatasi VLAN mana saja yang boleh lewat terang. Contohnya mengizinkan VLAN 10 dan 20. Nah, ini sama seperti pengonfigurasi IP address gitu ya. Jadi terang ini sebagai penjaga lah istilahnya, penjaga untuk VLAN ini tidak bisa menyebarluaskan kemana-mana, tidak berantakan. Nah, ini gunanya terang itu. Nah, sini adalah allowed terang. Lalu yang selanjutnya adalah terang pada MLS multi layer switch. Bisa langsung jika pakai ini bisa langsung routing VLAN tanpa router. Yang ketujuh adalah teori DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Jenis modenya adalah akses, port VLAN, lalu terang memaksa terang, dynamic, traceable. Nah, lanjut ke praktik DTP. Nah, di sini ada switchboard mode dynamic desirable, switchboard mode dynamic auto, yang terjadi ketika desirable dan disable. Nah, sini apa itu tangled dan untangled? Tangled itu adalah paket VLAN yang lewat terang, tetapi kalau untangled adalah VLAN natif atau paket di akses port. Lalu selanjutnya adalah apa itu native LAN. Native LAN biasanya default yang tidak deteksi saat lewat terang. Default VLAN 1 bisa diganti misalnya VLAN 99, pengganti namanya aja.
lalu ada mengganti native LAN. Tujuannya untuk mengamankan agar VLAN satu tidak dipakai. Pastikan kedua switch punya native VLAN yang sama. Nah, seperti ini praktikum yang akan saya coba nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.